Secara khusus karena Pak Gembala sering menyebut saya dari Kemenang, maka saya hari ini menyampaikan firman yang adalah proyeknya Kemenang, di mana tahun ini adalah tahun moderasi beragama. Semua pemerintahan sedang sibuk menyampaikan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Bahkan ini adalah proyeknya besar karena ini disebut urgensinya di tahun ini supaya kita bisa menghadirkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai, yang cinta kerukunan. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan, tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan menjadikan kita ada di bangsa ini bukan secara kebetulan. Tuhan menciptakan kita menjadi bangsa Indonesia tidak ada yang meminta. Itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri di tengah-tengah keberagaman kita. Kalau kita melihat hari ini, saya akan mulai dari konsep penciptaan, Bapak Ibu. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi ini konsepnya konsep keberagaman. Artinya Tuhan suka dengan keberagaman. Tuhan tidak benci dengan keberagaman. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, kalau kita lihat itu semuanya itu konsepnya keberagaman. Dilihat di sana langit dan bumi. Langit tidak berdiri sendiri, langit dan bumi. Kemudian benda-benda penerang. Di sana dipakai kata jamak, keberagaman, benda-benda. Kemudian tumbuh-tumbuhan, bukan hanya satu tumbuhan, tapi beragam tumbuhan. Kemudian burung-burung, ikan-ikan, burung-burung, pohon-pohonan, binatang-binatang, manusia, laki-laki dan perempuan. Itu semuanya jamak, itu semuanya beragam. Artinya dari awal saja konsep penciptaan Tuhan itu sudah konsep keberagaman. Sehingga kita manusia harusnya juga mendukung keberagaman, harus cinta keberagaman. Nah, kalau kita melihat bahwa ayat terakhir itu ditutup dengan kata yang di bawah ini, kita baca sama-sama yang di bawah. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berarti yang dijadikan Tuhan sungguh amat baik. Keberagaman yang ada itu adalah sungguh amat baik. Baik keberagaman apapun, keberagaman ikan-ikan, keberagaman tumbuh-tumbuhan, keberagaman manusia, itu sungguh amat baik. Apalagi di Indonesia, kalau kita melihat Indonesia, kita langsung masuk ke Indonesia. Indonesia ini sungguh sangat beragam. Next. Nah, kalau kita lihat keragaman Indonesia, Indonesia itu cukup beragam. 267 juta penduduk Indonesia, 17.504 pulau, itu beragam pulau. 1.340 suku bangsa. Wow, banyak banget, beragam banget. Bahasa daerah, ada kurang lebih 652 bahasa daerah. Kemudian ada 6 agama yang dilayani di Indonesia. Ini sungguh sangat beragam. Dan kalau kita masukkan ayat firman Tuhan yang tadi, maka Tuhan melihat semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Artinya keberagaman di Indonesia itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Apakah Tuhan bisa saja menciptakan cuma satu tumbuhan, semua kelapa? Kelapa semua kemana-mana, ketemu kelapa. Bisa saja sebenarnya Tuhan ciptakan itu. Atau hanya satu jenis ikan, hanya ikan mas. Ya, kita nggak bisa menikmati ikan kakap yang begitu enak. Ikan mujair. Ikan ihan, kalau orang Batak ikan ihan pasti tahu, ikan Batak. Itu semuanya keberagaman. Apalagi kalau Tuhan menciptakan satu manusia. Coba kita bayangkan, hanya Adam. Adam semuanya. Kemana Adam? Semua Adam. Adam ketemu Adam. Artinya Tuhan sudah ciptakan konsep keberagaman itu dari awal, bahwa Tuhan melihatnya sungguh amat baik. Apalagi di bangsa kita yang sering kita lihat itu bentrok agama. Tuhan tidak suka perpecahan.
Tuhan suka perbedaan tapi tidak suka perpecahan. Dan kalau kita melihat beragama itu sebenarnya untuk mengatur diri sendiri, bukan untuk mengatur orang lain. Beragama itu mengatur diri sendiri. Banyak orang yang belum menggenapi nilai-nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurus perilaku orang lain. Belum menggenapi untuk dirinya, tapi sudah sibuk mengurus orang lain. Nanti saya akan buka keunikan kekristenan, karena unik dibandingkan agama lain menurut saya. Next. Ini keragaman Indonesia. Saya akan kasih gambaran moderasi beragama yang lagi digaungkan supaya tercapai tahun ini. Dan saya selaku orang dari Kementerian Agama, tugas saya tahun ini adalah berkeliling baik ke kampus-kampus, ke gereja-gereja, ke semuanya untuk membumikan moderasi beragama ini. Dan hari ini saya ingin gereja kita juga tahu membumikan moderasi beragama ini dalam hidupnya. Bukan hanya dalam hidupnya, tapi di lingkungannya. Kalau kita lihat moderasi di bahasa Indonesia, ini adalah pengurangan kekerasan, kemudian penghindaran ekstrim. Jadi nggak boleh ekstrim. Kalau pakai kelebihan itu nggak enak. Harus pas, tidak lebih, tidak kurang. Jadi memang moderasi ini membuat kita tidak terlalu religius dan tidak terlalu duniawi. Nah, tidak terlalu, tapi harus religius. Nah, tapi tidak bisa menganggap kakinya udah di surga. Kaki kita masih mendarat di Indonesia, di bumi tercinta kita. Jadi kalau kita melihat di sana, di bahasa Latin itu sedang. Tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kalau di bahasa Inggris itu inti, esensi, atau etika. Kita tahu etikanya. Jadi bukan hanya, aku kan Kristen, aku mau apa, tapi tanpa etika, tak bagus juga. Kemudian dalam bahasa Barat itu adalah wasa atau wasatia kalau namanya. Itu kalau sering dengar wasit, itu dari sana. Wasit itu nggak boleh memihak ke kanan, tidak boleh memihak ke kiri, nggak boleh memihak satu lawan dan yang lawan yang lain. Dia harus netral, harus normal, harus di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan. Kemanusiaannya harus kelihatan. Kalau yang di sebelah sana, moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi, kerukunan, keharmonisan, kedamaian. Apakah ini bukan sesuai dengan Alkitab? Ini sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus. Yesus sampai doa Yesus satu-satunya di bumi apa? Supaya mereka menjadi satu, artinya rukun. Bukan nggak beragam loh. Tuhan nggak sebut di sana nggak beragam. Satu di sana itu adalah unity. Ada kekompakan, ada kerukunan, ada keselarasan, ada keseimbangan. Elok dilihat, manis dilihat itu. Bukan seragam semuanya. Jadi seragam semuanya. Jadi saya semuanya. Kemana ya? Kalau dunia semua seperti saya. Wow, gak kebayang ya. Jadi itu tujuan Yesus sebenarnya. Moderasi beragama itu tujuan Tuhan. Next. Nah, moderasi beragama bukan moderasi agama. Ini yang kita harus bedakan. Kalau moderasi agama enggak, karena agama itu enggak dimoderasi. Semua ajaran yang ada di Alkitab ini enggak akan bisa berubah. Ini tidak akan bisa diubah. Yang bisa diubah itu adalah cara kita beragama, cara kita menerapkannya di lingkungan kita, cara kita menerapkannya dalam hidup kita. Itu yang bisa berubah, itu yang bisa berbeda. Tapi kalau nilai-nilai yang ada di sini itu tidak akan bisa berubah, yang lain juga tidak bisa mengubah. Jadi yang adalah moderasi beragama, bukan moderasi ajaran agama. Next, apakah ini sesuai dengan ajaran Kristen? Nah, kita melihat bahwa semua hukum yang ada di sini ada dua. Jadi rangkuman dari kitab suci, rangkuman dari Alkitab adalah Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Ini rangkumannya. Jadi kalau mau tahu isi ini semua, inilah isinya.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semua hukum Taurat, kitab para nabi, itu semua terkandung dalam dua hukum ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Titik. Dua itu, kalau kita sudah berhasil dalam melakukan isi firman Tuhan ini. Sehingga saya membuat gambar di samping ini bahwa kitab suci itu terkandung di dalam kekristenan. Simbol Kristen itu adalah salib. Salib itu adalah vertikal hubungan kita dengan Tuhan, dan horizontal itu adalah hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau timpang hubungan kita dengan sesama, jangan bilang deh kita orang Kristen. Karena salib itu adalah simbol kekristenan. Harus vertikal, harus horizontal. Tapi kita akan sama-sama belajar bagaimana salib yang benar itu. Salib yang benar itu bentuknya seperti ini. Next. Kalau seperti ini, salib enggak? Salah. Kalau kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jangan kita bilang, aku mengasihi Tuhan, aku orang Kristen yang rohnya menyala-nyala, tapi kita tanda gak akur. Omong kosong, kata firman Tuhan. Pendusta. Itu pendusta. Aku mengasihi Tuhan, saya setiap hari beribadah, bahasa rohnya setiap saat. Wow, rohani banget. Tapi sama orang tua berantem, tidak cocok. Sama anak-anak gak cocok. Kata firman Tuhan, pendusta. Jadi itu artinya hubungan dengan sesama di bawah, hubungan dengan Tuhan di atas. Salib enggak? Kristen enggak? Enggak. Makanya saya sangat setuju dengan moderasi tadi. Kristen itu harus moderat. Tidak boleh hubungannya dengan Tuhan saya, wow, ngeroh, haleluya, semua, ngeroh banget. Tapi dengan sesama senggol-senggolan, sama sanak saudara senggol-senggolan, sama orang tua senggol-senggolan, sama mertua. Ayo, yang sama mertua baik-baik. Saya lihat si wajahnya ini baik-baik sama mertua semua. Saya lihat, cara lihatnya saya aja, ini udah baik sama mertua ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu harus nih. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara, maka ia adalah pendusta. Tegas Alkitab katakan. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, bahkan disebut pembunuh. Nah, next. Gambar yang kedua, oke lah, itu tadi terlalu di bawah. Kita naikkan sedikit. Naik sedikit hubungannya dengan sesama. Salib enggak? Salib, tapi terbalik. Berarti bukan Kristen, Kristen terbalik. Mau Kristen terbalik? Enggak. Kita baca ayatnya Matius 25 ayat 40. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku loh. Itu kata Tuhan. Kalau kita lihat perikop ini seutuhnya, itu adalah apa yang dikatakan oleh Yesus. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu sakit, engkau membesuk aku. Waktu aku gak punya pakaian, kamu memberi pakaian bersamaku. Kemudian datang hambanya. Saat kapan Tuhan? Saat kapan Tuhan
Kami tahu kamu di penjara. Kapan Tuhan kami tahu kau sudah tidak punya pakaian. Apa kata Tuhan ini? Kata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, itu kamu melakukannya untuk aku. Artinya apa yang kita lakukan untuk manusia, apa yang kita lakukan untuk sesama, itu sama halnya kita melakukan kepada Tuhan. Makanya keren kan? Apa yang kita, jadi wujud kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi manusia. Wujud kita melakukan apa untuk Tuhan itu adalah mengasihi manusia. Apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita harus didasarkan kasih kepada Allah. Jadi karena kita mikir, makanya dikatakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seolah-olah kepada Tuhan. Jadi saya berbicara hari ini, saya melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu datang beribadah hari ini, itu beribadah untuk Tuhan, bukan untuk manusia saja. Jadi apa yang kita lakukan untuk sesama, itu kita lakukan untuk Tuhan. Next. Nah, oke lah. Itu tadi naik dikit. Ini seimbang. Kalau seimbang, ini simbol apa ini? Rumah sakit, gawat darurat, ambulans. Nah, banyak Kristen yang sedang mau masuk unit gawat darurat, mau kita bawa ke ambulans. Karena apa? Karena kasihnya berkurang kepada manusia, tidak bertambah-tambah. Kalau kita lihat 1 Tesalonika 3 ayat 12 katakan di sana, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Di sana ditekankan mengasihi bertambah-tambah, kasih kita seorang terhadap yang lain. Kenapa enggak dikatakan di sana kasihmu bertambah-tambahlah kepada Tuhan sehingga yang horizontalnya naik ke atas terus? Enggak. Karena Tuhan melihat urgensi pentingnya hubungan kita dengan sesama. Jangan karena ibadahmu menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jangan karena apa yang kita lakukan dalam kekristenan ini itu menjadi batu sandungan kepada yang lain. Itu nggak bisa. Orang yang kena batu sandungan itu memang berdosa. Tapi yang lebih berdosa katanya apa? Yang membuat batu sandungan. Katakan Bapak ini tersandung karena perbuatan saya, dia berdosa. Tapi yang lebih berdosa itu adalah saya, karena saya sumber batu sandungan itu. Pernah suatu saat waktu kuliah, kami diajak beribadah ke satu rumah. Kebetulan ini anak-anak muda semua yang rohnya menyala-nyala. Diajaklah kami beribadah ke sana. Apinya itu terasa. Kalau kita lihat, kalau orang Kristen bilang hadirat Allah luar biasa. Tiba-tiba pemimpin kami itu tahu, katanya dia begini, kami ke rumah, di rumah orang beribadah. Dia lihat di sana keramik-keramik orang kaya, kebetulan keramik-keramik besar. Datang pemimpin kami bilang, itu adalah berhala, ada tulisan-tulisan Cina, hancurkan. Dilempari gitu. Datanglah yang pengikutnya ini, diambillah keramik-keramik ini, dibuang keluar. Wah, yang punya rumah marah dong. Kalau saya juga yang punya rumah yang biasa khotbah, pasti marah saya. Saya beli mahal-mahal, dibuang keluar, diusir kami, diusir. Itu namanya nggak seimbang. Kemudian adalah yang datang curhat kepada saya, Pak Sandi, saya mau cerai sama suami saya. Kenapa Bu? Karena suami saya marah, berantem kepada saya. Kenapa ya? Karena semua ulos tahu kami dibakar. Ulos di rumah saya bakar. Kenapa? Pendeta saya bilang itu berhala. Gara-gara ibadah rusak hubunganmu dengan suamimu. Itu enggak Tuhan restui. Itu enggak Tuhan setujui. Saya enggak menyalahkan. Kalaupun kamu
nggak setuju dengan ulah, setuju dengan A. Tapi jangan gara-gara itu rusak hubungan kita dengan sesama. Nilai hubungan kita dengan sesama jauh lebih tinggi daripada ibadah kita. Percaya. Karena hubungan kita dengan sesama itu adalah ibadah kita. Hubungan kita dengan saudara kita itu adalah ibadah kita. Nah, ini yang disebut tadi terlalu ekstrim. Nggak boleh terlalu ekstrim. Tahu saja nggak boleh pakai hu. Kalau ada tahu hu, semua yang pakai hu itu berlebihan. Paburjuhu, kalau orang baca kan pakai hu itu kelebihan. Paburjuhu terlalu baik. Nggak bisa pakai hu, berlebihan. Next, yang benar itu adalah seperti inilah salib ini. Salib atau hukum kasih itu yang benar adalah seperti ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Semakin tinggi hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin tinggi juga hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau ini kita tinggikan ke atas, ini juga harus semakin tinggi Bapak Ibu. Artinya semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, harusnya semakin baik hubungan kita dengan sesama. Makanya kalau kita lihat di Alkitab, Samuel semakin besar, semakin disukai banyak orang. Yesus, lihat di sana, semakin besar, semakin disukai banyak orang. Karena apa? Karena itu berbanding lurus. Hubungan kita dengan Tuhan itu berbanding lurus. Next. Kita baca ayat 1 Yohanes 4 ayat 6 sampai yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Titik. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak berasal dari Allah. Untungnya saya lihat wajah kita ini semua berasal dari Allah. Wajah-wajah yang mengasihi Tuhan. Aduh, kalau yang ekstrim-ekstrim itu, kalau yang berlebihan itu bukan kita, itu bukan saya, itu yang di sebelah saya. Oh iya. Bukannya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ini kita harus seimbangkan. Yang saya bilang kekristenan itu unik dibandingkan agama lain. Sebenarnya dilema moderasi beragama itu yang lebih besar di Kristen itu adalah internal dibandingkan eksternal. Internal. Kenapa? Memang harus kita lihat keunikannya. Karena di Kristen itu ada 300-an lebih sinode gereja yang berbeda-beda. GBI, HKBP, GKPS, beda sukunya, beda gerejanya. Pokoknya semua suku ada gerejanya. Itu di Kristen. Kalau yang lain, agama lain enggak. Gereja, kalau mereka bangun satu gereja, itu udah gereja agamanya semua. Misalnya ada Katolik di sini. Gereja Katolik, itu udah gereja agama Katolik. Mau apapun dia, kalau dia ke agama Katolik, itu gereja agama Katolik. Tapi kalau dibangun gereja Kristen, misalnya GBI, apakah ini semua umat Kristen gerejanya? Enggak. Itu uniknya, makanya dilema, tantangan kekristenan itu adalah internal sebenarnya. Karena banyaknya sinode, ada Tiberias, ada GBI, ada gereja anti adat, ada gereja anti nyamuk, nggak ada gereja anti dosa, anti air, banyak gerejanya. Bapak Ibu, itu di Kristen ini. Kalau demo beda di agama seberang juga gitu kan. Kalau mereka bangun tempat ibadah mereka, itu udah. Jadi kalau mereka Jumat mau sholat, nggak mereka pilih mana ya GBI ya, mana ya GBI. Enggak sibuk mereka gitu. Oh ada masjid, kita wudhu, udah sholat. Kalau di kekristenan ini 300-an Bapak Ibu.
Dilema kami juga di Kementerian Agama yang Kristen gitu, Bapak Ibu. Saya misalnya penyuluh agama Kristen. Kalau penyuluh agama yang lain enak, kemanapun diterima. Nah, dia masuk ke musola mana pun diterima, ke Katolik mana pun diterima. Kalau saya datang ke gereja ini. Oh, Pak Sandi, iya saya dari Kementerian Agama Kota Bandung. Dari gereja mana, Pak? Nggak mungkin saya bohong. Dari GBI, Pak. Oh, GBI yang tepuk-tepuk tangan itu ya. Oh, mesti gitu ya, gitu ya. Itu dilema kami juga. Dilema pendirian rumah ibadah juga gitu. Makanya yang sering malah dilema pendirian rumah ibadah itu adalah Kristen, Bapak Ibu. Karena katakanlah di Riung Bandung, saya sebut Riung Bandung. Misalnya nih di Riung Bandung, katanya banyak Kristen ya. Ada katakanlah 100 di sana Kristen. Kalau kita bangun di sana satu gereja, itu belum bisa mengakomodir semua umat Kristen di sana. Kalau yang lainnya udah bisa. Kalau mereka bangun satu di sana, udah bisa mengakomodir karena semua milik bersama. Coba kalau Kristen bangun satu rumah ibadah di sana, udah bisa nggak mengakomodir? Nggak bisa. Yang GBI pengen bangun di sana di Riung Bandung, yang PKPS pengen bangun di sana. Bayangkan kalau di Riung Bandung ada 300 sinode, Pak. Jemaatnya satu-satu. Jemaatnya satu-satu. Karena pengen mendirikan semuanya, mendirikan rumah ibadah. Nggak salah mendirikan rumah ibadah, tapi jangan sampai karena mendirikan rumah ibadah kita menjadi batu sandung buat orang. Itu keunikannya. Makanya saya sebenarnya sibuk menyuarakan ini di Kemenak. Karena sebenarnya pemimpin-pemimpin di sana juga ketika saya jelas, oh gitu ya, katanya. Oh gitu Kristen, katanya. Mereka pikir ya Kristen sama gitu. Kami Kristen di Kemenak itu ada 3 orang. Tiga-tiganya beda. Saya GBI, satunya itu HKBP, satunya itu yang Karo, GBKP. Tiga-tiganya beda. Walaupun kami sebut kami Kristen, itu unik. Tapi yang kita selaku kita orang Kristen, yuk jangan sampai karena ibadah kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Memang negara kita tidak pernah melarang ibadah. Setiap warga berhak memeluk agamanya dan menjalankan ibadahnya. Tapi kalau untuk rumah ibadah itu ada aturan. Tapi kalau menjalankan ibadah nggak ada aturan. Itu kita bebas beribadah. Tapi jangan karena ibadah bebas jadi batu sandungan pada orang-orang. Saya beberapa kali menghadapi gereja yang bermasalah, yang ditolak oleh warga. Keluhan mereka apa? Pak, itu gerejanya sampai jam 10 masih teriak-teriak. Kadang ada sampai jam 12 loh Pak. Padahal kami kan kerja, ada yang sip malam, sip pagi. Sampai jam 12 masih teriak-teriak, musiknya kencang-kencang banget. Jadi batu. Pak, itu parkirnya sembarangan. Kalau udah ibadah itu tempat parkirnya, sembarang semuanya, sampai kita kadang nggak bisa lewat. Nah, itu kan jadi batu sandungan. Semoga kita, anak-anak Tuhan yang ada di sini, ibadah kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Next, ada 4 ciri yang moderat. Ciri moderasi beragama itu ada 4. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini artinya setia kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika NKRI, dan UUD 1945. Kalau ada yang mencoba-coba mengganti Pancasila menjadi Pencaksila, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus tunduk kepada apa yang sudah dibuat oleh pemimpin-pemimpin kita, para pendahulu kita. Kenapa kita harus tunduk? Kita baca Roma 13 ayat 1 sampai 2. Saya baca untuk kita bersama. Mari kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah
yang tidak berasal dari Allah, mau siapapun pemerintahnya, itu berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ketika kita tidak taat kepada hukum yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar, berarti kita tidak tunduk, kita tidak takluk kepada pemerintah. Siapa yang tidak takluk kepada pemerintah, dia berarti melawan ketetapan Allah. Nah, berarti kalau kita mau mencoba-coba melawan Pancasila, melawan Undang-Undang Dasar, berarti kita melawan Allah, bukan hanya melawan pemerintah, Bapak Ibu. Makanya Pak, pernah suatu saat Pak Pendeta ini nanya ke saya, Pak Sandi, kalau saya nggak ngurus SKTL, emang gimana? Emang kenapa? Jawaban saya simpel aja, Pak. Pak, coba baca Roma 12 ayat 1 sampai 2, gitu aja. Dia bilang, berarti melawan ketetapan Allah ya, iya Pak Pendeta. Karena itu udah ketetapan yang dibuat oleh pemerintah, ya berarti harus ngurus SKTL. SKTL itu surat keterangan tanda lapor gereja, yang kebetulan kita urus di BIMAS. Nah, jadi harus punya itu, harus punya komitmen kebangsaan. Kalau memang nggak mau tunduk kepada pemerintah ini, ganti negara supaya beda pemerintahnya, beda hukumnya. Simple. Kalau kita masih menginjakkan kaki di bumi ini, masih minum air di Indonesia, masih menggunakan tanah Indonesia, mari kita tunduk kepada pemerintah kita yang adalah berasal dari Allah. Itu kata Alkitab, itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Mau siapapun yang jadi pemerintah kita, mau beda agama, mau beda suku, mau siapapun, itu ditetapkan oleh Allah. Next, yang kedua, ciri yang kedua yang moderat adalah toleransi. Dia punya toleransi, menghargai dan menghormati. Orang yang bertoleransi adalah yang membiarkan agama yang lain beribadah tanpa gangguan. Itu sudah. Kalau kita ingin iri melihat orang beribadah, mau agama apapun, mau gereja apapun, itu kita nggak toleransi. Iri ini, kenapa ya HKBP? Gede banget sama kan? Iri itu udah perlu dipertanyakan Kristenan kita. Iri melihat orang ibadah. Tapi kalau melihat orang berdosa, tak iri, dihukum. Nah, jadi ini kita harus menghormati dan menghargai. 1 Korintus 10 ayat yang ke-32 sampai 33. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Jangan menimbulkan syak itu, jangan membuat orang tersinggung. Jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi dan orang Yahudi, baik orangnya Yunani, baik maupun jemaat Allah, artinya semua, baik orang Batak, baik orang Jawa, baik orang Sunda, baik orang Manado, baik orang Ambon, orang Karo. Jangan membuat mereka tersinggung, jangan menimbulkan syak pada mereka. Tapi harus kita hargai, baik HKBP, baik GBI, baik GSCA, apapun itu, kita harus menghargai dan menimbulkan syak. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi kalau kita udah membuat orang tersinggung, gimana mereka bisa kita selamatkan? Memang tidak salah persaingan antar agama. Sebenarnya kan itu masalahnya. Persaingan ingin menambahkan jumlah umat, itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita menghalalkan semua cara untuk meraup,
memindahkan jemaat orang ke jemaat kita. Nggak salah, kita pasti pengen bertumbuh. Gereja ini pasti ingin bertumbuh, nggak salah. Banyak jemaatnya nggak? Pengen. Gereja lain juga nggak salah persaingan itu. Tapi yang salah adalah ketika kita mengalahkan semua cara, kita akhirnya sikut kanan, sikut kiri, curi domba orang lain, dan lain sebagainya. Itu yang salah. Tidak mengedepankan toleransi. Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih penting daripada dirinya. Kalau kita seperti ini keren banget. Oh, lebih penting yang mereka. Oh, lebih penting gereja sana. Itu sangat keren kalau bisa. Kalau kita menganggap yang lain lebih penting daripada kita, itulah toleransi. Itulah sikap saling menghargai. Ketika ada orang beribadah, kita dukung. Bahkan kalau perlu kita kasih yang perlu kita kasih. Oh, kurang tempat parkirnya. Gak apa-apa, di depan rumah saya aja, Pak. Menganggap orang lain lebih penting. Di depan rumah saya aja, gak apa-apa, Pak. Oh, kurang kursi ya, Pak ya. Ada kursi di rumah saya, Pak. Nah, ini dipakai, Pak. Wow, itu dia menganggap orang lain lebih penting. Oh, ibadah pemuda di rumah saya bisa, Pak. Nah, seperti Pak Ginting, kita pakai rumahnya beribadah pemuda. Menganggap ibadah lebih penting. Nah, itu dia menganggap yang lain lebih penting. Saya bersyukur dengan anak-anak muda yang ada di sini, yang saya pimpin setiap hari Sabtu, walaupun sedikit jumlahnya, tapi saya percaya kalau mereka terus setia, mereka menjadi anak-anak yang radikal. Saya membuatkan mereka terus menjadi anak-anak yang keren. Kenapa nggak keren? Saya persiapkan mereka dengan 8 pilar yang sangat keren ya. 8 pilar. Bagaimana yang pertama, Pak? Mengenal dan mengembangkan potensinya. Jadi dia tahu bakatnya. Agak lari dulu dari situ. Saya lagi teringat sama pemuda. Mengenal dan mengembangkan potensinya. Kegagalan kita adalah kalau kita nggak tahu bakat kita, potensi kita. Sangat enak kalau kita mengerjakan apa yang menjadi hobi kita. Jadi nanti anak-anak muda ini mereka kenal bakat dan potensinya. Yang kedua, meninggalkan zona nyaman. Udah tahu bakatnya, udah tahu potensinya, sekarang mereka belajar meninggalkan zona nyaman. Apa yang menjadi zona nyaman mereka supaya mereka bisa bertumbuh. Yang ketiga, berani melangkah. Ya, berani melangkah. Jadi kalaupun mereka keren hebat, udah ada bakatnya, tapi nggak berani melangkah, itu nggak jadi. Kemudian selanjutnya, fokus dan bertindak cepat. Iya, fokus dan bertindak cepat. Jadi dia fokus. Kita sedang ajarin mereka fokus nanti. Jadi nggak pengen semuanya. Musik misalnya nih, pengen gitar, pengen drum, pengen ini, nggak fokus. Dia fokus kayak Elkana, fokus di sini supaya menjadi profesional. Karena kita bilang kemarin tidak ada bakat dan potensi yang salah. Semua berpotensi untuk sukses. Semua apapun bakatnya. Teman saya ada, mohon maaf, bukan menganggap pemulung rendah. Ada teman saya, dia pengusaha pemulung, tapi dia sukses banget mobilnya. Lihat mobilnya, lihat rumahnya, saya wow gitu. Tapi dia pemulung. Dengan melihat besi dia tahu ini besi apa. Itu namanya profesional loh. Ini besi harganya berapa, nanti saya jual berapa. Itu profesional. Jangan terima asal terima aja semua. Dengan melihat plastik, ini plastik apa ini? Plastik yang masih bisa didaur ulang atau nanti kalau didaur ulang dia tahu, profesional gitu. Jadi semua bakat dan potensi itu berpotensi untuk sukses. Makanya diajarin fokus dan bertindak cepat. Harus bertindak cepat, jangan sampai duluan orang gitu. Yang selanjutnya, menghadapi tantangan. Harus berani menghadapi tantangan karena hidup ini penuh dengan tantangan. Yang selanjutnya, berpikir optimis dan berpikir positif. Jadi jangan berpikir negatif mulu. Yang selanjutnya, mau berubah. Berubah itu ada dua, karena salah dan karena mengupgrade diri. Karena salah ya berubah, karena mengupgrade diri karena udah lama, udah usang, harus diupdate, itu harus berubah. Dan yang terakhir, mandiri, mandi sendiri. Keren kan kalau anak muda bisa mandiri, keuangannya mandiri, belajarnya mandiri,
Nggak harus teriak-teriak lagi mamanya. Kelas ada kelas 4 SD masih disuapin mamanya. Nggak, ini harus udah mandiri. Keren kan kalau anak muda kita bisa mandiri nanti. Mandiri dari sisi keuangan, mandiri. Keren. 8 pilar ini itu analogi dari Aetos atau Raja Wali. Sedikit intermezzo sama anak muda ini. Saya lihat mereka semangat. Kalau sedikit saya semangat. Anak muda yang lain yuk gabung di Aetos Community. Aduh, promosi kita ya. Promosi di Aetos Community. Jadi harus mengutamakan yang lain. Kembali ke laptop ya. Kita kembali ke laptop. Hilangkan dulu tadi Aetosnya. Yang selanjutnya, yang ketiga setelah toleransi adalah anti kekerasan. Next. Jadi kita harus anti kekerasan. Kalau anti kekerasan ini pasti kita semuanya setuju lah. Tidak ada Kristen yang setuju dengan kekerasan. Dan Alkitab juga melarang kekerasan. Dalam Mazmur 11 ayat yang kelima, Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Jangankan melakukan kekerasan, mencintai saja nggak boleh. Mendukung orang melakukan kekerasan juga nggak boleh. Pergi sana. Demo sana nanti ini apa? Itu juga nggak boleh. Udah mendukung kekerasan. Mazmur 140 ayat 12, pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Percaya orang yang melakukan kekerasan pasti diburu malapetaka. Yang paling simpelnya pasti diburu hukum. Kalau kita melakukan kekerasan, udah dicari polisi kita. Siap-siap aja gitu. Jadi nggak boleh melakukan kekerasan. Kekerasan ini ada kekerasan verbal dan non verbal. Jadi ternyata bukan hanya kekerasan gini, kekerasan. Perkataan kita itu juga kekerasan. Ketika perkataan kita menyakiti orang lain, itu juga bentuk kekerasan. Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Jadi jangan kejar kekerasan, tapi mari kita sama-sama mengejar yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan saling membangun satu sama yang lain. Berarti kita harus siapkan batu bata, harus siapkan semen supaya kita bisa saling membangun. Pasir. Ya, apa semennya, apa batu batanya, terserah kita lah. Next, yang terakhir. Kalau sudah yang terakhir, karena kita mau masuk ke perjamuan kudus ya Pak. Oh, belum terakhir, masih ada. Sebelum ke yang terakhir ini, yang diajarkan oleh Yesus adalah kita membenci dosanya, bukan membenci orang. Katakanlah orang lain kita anggap salah, kita yang benar. Tapi kita nggak boleh membenci orangnya, yang kita benci adalah dosanya. Yesaya 18 ayat yang ke-23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Allah tidak pernah menginginkan kematian orang berdosa. Kematian orang-orang di luar sana yang kita anggap salah. Tuhan tidak menginginkan kematiannya, tapi Tuhan menginginkan pertobatannya supaya mereka hidup selamat, supaya mereka tetap menerima apa yang menjadi bagian yang Tuhan siapkan dalam hidup. Jadi harusnya kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen ikut mendoakan mereka, bukan membenci mereka, bukan melakukan kekerasan kepada mereka, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Itu tidak bisa kita lakukan kepada mereka, justru kita mengasihi mereka. Dalam Hosea 3 ayat yang pertama berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain. Ini adalah contoh yang sudah sering kita dengar. Hosea, dia disuruh mengambil orang yang bersundal, wanita bersundal. Itu Tuhan sedang mengajarkan dia mencintai orangnya, tapi membenci dosanya. Tuhan tidak mau juga kompromi dengan dosa, tapi dia bukan membenci orang berdosa. Bahkan Alkitab katakan, aku datang untuk orang berdosa supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Yesus sampai rela mati karena orang-orang berdosa. Yesus mati bukan untuk orang-orang benar, tapi Yesus mau mati untuk orang-orang berdosa.
Dan kalau kita adalah Kristen yang benar, kita tidak boleh membenci orang apapun dia, siapapun dia. Yang kita benci adalah kesalahannya, yang kita benci adalah dosanya. Nah, benar-benar ini yang terakhir. Gak ada lagi ya? Nah, masih ada. Yang terakhir, ciri yang keempat itu adalah menghargai budaya dan kearifan lokal. Orang yang moderasi itu mencintai budaya dan kearifan lokal. Artinya Bapak Ibu, kalau kita orang Batak sedang merantau di tanah Sunda, yuk kita cintailah Sunda. Makanya saya mulai belajar bahasa Sunda. Ya kan, kemarin kita belajar ya. Walaupun bahasanya sih Sunda, tapi logatnya Batak. Kadi itu. Apa-apa, belajar. Hah? Sampai kemarin aku diajarin teman, marah itu. Marahnya lembut sekali. Kalau dimarah, udah marah tapi menurut saya nggak marah. Arisia buru-buru teh. Itu bukan marah kalau di kami gitu. Ya, Arisia buru-buru teh. Bilang kalau orang Batak marah gitu ya Pak ya. Arisia buru-buru teh jadi kita ya. Gitu. Tapi ya memang itulah kearifan lokal yang harus kita cintai karena kita ada di sini. Jangan karena kita Batak, pengennya Batak, cintailah. Karena Alkitab juga katakan di mana kita ditempatkan Tuhan, kita bertanggung jawab untuk kesejahteraan. Yang dikatakan Paulus juga seperti itu. 1 Korintus 9 ayat 20 dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Ketika aku ada di tengah-tengah orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, bukan jadi orang Yahudi. Aku juga seperti itu. Ketika aku ada di tengah-tengah orang Sunda, aku seperti orang Sunda, bukan jadi orang Sunda teh. Tidak boleh. Tombao. Tombao aja kemarin saya salah sama teman. Tembuang. Apa tembuang? Tembuang. Tombao. Apa? Kita belajar. Nah, jadi kita harus mencintai kearifan lokal. Bukan, kita udah tahu kita ada di tanah Sunda. Pengen nunjukin karonya. Ulah kan bagi aku. Larang dibakar kritik-kritik bunina. Bukan. Laos Kamboja. Boleh, enggak salah. Kita cuma seperti, bukan jadi orang Sunda, tapi seperti orang Sunda. Karena kita ada di sini, nanti juga orang Sunda kalau ada di tanah Batak, mereka seperti orang Batak. Makanya kemarin waktu ada pesta, saudara kami Mahathir Sinama, ada orang Sunda udah tahu bahasa Batak. Nah dia nikah sama orang Batak, udah tahu bahasa Batak, udah tahu ada tanda Batak, malah dia nulis, saya bingung nulisinnya. Apa ada-adanya gitu. Tapi dia udah pintar, itu maksudnya kita harus mencintai kearifan lokal. Udah tahu ini kita lagi ada Sunda, pakai bahasa lo kita. Nah, kita ambillah pakai minimal bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Ya, saya percaya bahwa Kristen itu adalah moderat. Kenapa Kristen disebut moderat? Adalah karena 1 Korintus 8 9. Tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Memang kita bebas, seperti beribadah bebas, tapi jangan kebebasan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sama misalnya kalau beribadah di gereja, memang bebas angkat tangan Bapak Ibu. Tapi kalau kita udah tahu kita belum mandi, nggak pakai deodoran lagi, bebas, tapi mengganggu hadirat orang lain. Itu contoh loh. Itu contoh. Memang kita bebas, tapi yuk jangan karena kebebasanmu menjadi batu sandungan sama orang lain, sampai orang lain akhirnya rebah. Kita pikir rebah karena hadirat Tuhan, ternyata karena hadirat tetangga. Ya Bapak Ibu, Roma 14 ayat 21 ini benar-benar ayat terakhir. Ini benar-benar terakhir sekali. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu.
Udah tahu yang seberang gak suka makan bedu, haram bedu, masih ngajak ke BPK. Cuman saya kemarin pas puasa di kantor, yo semua saya traktir semuanya, sepuasnya lagi puasa. Tapi mau traktir loh. Ini saya nggak apa-apa lah bapak saya traktir tapi ke BPK. Oh salah. Di sana baiklah kau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Sudah kita tahu orang lain nggak seperti itu, ya yuk kita menghargai. Mari kita saling menghargai. Saya percaya umat Tuhan yang hadir hari ini adalah orang-orang moderat, orang-orang yang benar-benar Kristen moderat, yang tahu arti salib, mengasihi sesama, menghargai orang lain, menganggap orang lain juga penting, bukan hanya diri kita. Kita tinggalkan ego kita, ibadah kita penting, tapi hubungan dengan sesama itu Tuhan katakan jauh lebih penting. Karena omong kosong, pendusta kita kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita enggak menjaga hubungan kita dengan sesama. Kalau bahasa gaulnya, bahasa anak mudanya, jangan karena ibadahmu rusak hubungan kita kawan, ya. Tapi biarlah kita jaga hubungan kita. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa di surga, hari ini kami sudah belajar bersama dari kebenaran firman. Tuhan, Engkau sudah mengajarkan sesuatu kepada umat-Mu hari ini. Bagaimana kami menjadi Kristen moderat, yang kami tahu hubungan kami dengan Allah dan hubungan dengan sesama itu berbanding lurus, Tuhan sangat peduli dengan hubungan kami dengan sesama. Tuhan, mampukan kami, mampukan umat-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang menjaga hubungannya dengan sesama yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda gereja, berbeda yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, umat-Mu yang hadir hari ini adalah umat yang mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai mengatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Biarlah semuanya kami diberkati dan semuanya kami pulang dan kami mempraktekkan firman ini baik kepada tetangga kami, kepada lingkungan kami menjadi Kristen-Kristen yang moderat. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.